ibu-ibu yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada sore hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita bisa berjumpa satu dengan yang lain walaupun dari rumah kita masing-masing. Dengan tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah dalam rangka merayakan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan POUK Soroako yang ke-46 tahun. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini yaitu pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ketua Persekutuan Perempuan POUK Soroako oleh Ibu Pinolin Tandi. Dan sambutan yang kedua yang akan mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat yang mana akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Cingpoku STH. Dan acara yang ketiga ibadah, di mana pada sore hari ini kita akan dilayani pelayan firman oleh Pendeta Ibu Rotua Siregar. Dan acara yang keempat, penutup. Kita akan memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk itu saya persilakan Ibu Ketua Persekutuan Perempuan POUK Soroako, Ibu Pinolin Tandi. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, walaupun secara virtual melalui ibadah online PKPR pada sore hari ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun PKPR yang ke-46. Izinkan kami menyapa yang kami hormati dan kasihi Bapak Ibu Badan Pekerja Majelis Gereja POUK Soroako yang boleh hadir bersama, juga yang sama kami hormati dan kasihi segenap pengurus dan seluruh anggota PKPR yang juga boleh meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kita pada sore hari ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun PKPR. Juga tidak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Rotua Siregar STH yang sudah meluangkan waktunya mempersiapkan diri untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi kita semua pada sore hari ini. Kami berdoa semoga Ibu senantiasa terus diberkati di dalam tugas, pekerjaan, pelayanan setiap hari. Iya, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Kalau kita boleh diizinkan hadir bersama di dalam ibadah online PKPR pada sore hari ini, itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Masih segar tentunya diingatan saya dan ibu-ibu kalau tahun lalu kita merayakan hari ulang tahun PKPR di dalam gedung gereja dengan dekorasi yang wah dan luar biasa. Ada kebersamaan yang terasa secara fisik. Ada jamuan kasih bersama, ada door prize dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan suatu hal yang dirindukan kaum perempuan, khususnya Persekutuan Kaum Perempuan POUK Soroako. Namun sekarang kita berjumpa di dalam kondisi yang sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Tentunya kita mengetahui kenapa kita harus berbeda dengan tahun yang lalu. Karena sekarang kita berada di dalam kondisi keadaan COVID-19. Sehingga kita harus dibatasi dengan banyak hal di dalam melakukan kegiatan kita. Yang kita tidak tahu kapan berakhir kondisi ini. Namun satu yang pasti, bahwa penyertaan Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kita bagi perempuan-perempuan yang terus percaya dan setia kepada Tuhan. Kami pengurus PKPR sungguh berharap
walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tidak mengurangi semangat kita untuk terus semangat dalam pelayanan, di dalam peran kita masing-masing, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota PKPR. Seperti tema kita pada sore hari ini, yaitu menjadi perempuan yang dewasa di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Semoga firman Tuhan nanti akan diberitakan kepada kita, akan menjadikan kita lebih semangat lagi di dalam melayani Tuhan. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada segenap tim yang sudah memberi diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ibadah online pada sore hari ini boleh terlaksana dengan baik. Tentunya semua karena adanya campur tangan, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Akhir kata kami mengucapkan mohon maaf jikalau di dalam ibadah online nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan kepada kita semua. Kami mohon dimaafkan, dan kami terus menerima masukan, kritikan yang sifatnya membangun untuk persekutuan kita. Kami akan tampung sehingga persekutuan kita ini semakin maju ke depannya, tidak ada saling kesalahpahaman di dalamnya, tetapi kita saling mengoreksi diri kita masing-masing, saling menerima satu dengan yang lain, yang kurang saling melengkapi, dan yang lebih saling memberi. Mari bersama-sama bergandengan tangan, saling menopang, saling mengasihi, mengemban tugas pelayanan ini, sehingga kita senantiasa terus dilayakkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Semoga kasih Kristus akan senantiasa terus berserta dengan kita, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Secara khusus kita diberikan hikmat untuk terus menjadi perempuan-perempuan yang cakap di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga tentunya, di dalam persekutuan, dan di dalam masyarakat. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Pinolin Tandi atas sambutannya. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan sambutan yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Cingpoku STH. Kepada Ibu Pendeta saya persilahkan. Selamat sore, salam sejahtera bagi seluruh ibu-ibu yang saat ini bersuka cita, berbahagia karena pada sore hari ini kita bersama-sama dalam perayaan Hari Ulang Tahun PKPR yang ke-46. Tepatnya lahir pada tanggal 4 Februari 1975. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama patut kita persembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang telah membentuk PKPR ini, yang dulu namanya Persekutuan Wanita, yang biasa kita singkat dengan PW, sejak 46 tahun yang silam. Jikalau bukan Tuhan, maka PKPR tak mungkin ada. Tuhan yang telah memilih dan menetapkan hamba-hambanya sejak 46 tahun yang lalu hingga kini. Karena itu sewajarnya kita memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dirinya dan mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan pelayanan ini, baik sebagai pengurus pusat PKPR maupun sebagai pengurus wilayah masing-masing bersama dengan seluruh anggota yang ada. Perayaan Hari Ulang Tahun PKPR yang ke-46 tahun 2021 ini tentunya berbeda dan sangat jauh berbeda dengan perayaan PKPR di tahun-tahun sebelumnya.
Jika biasanya kita melaksanakan ada begitu banyak kegiatan lomba dan tanding dalam perayaan ini, dan juga keterlibatan kaum wanita dalam ibadah minggu, biasanya dalam 3 kali ibadah minggu berturut-turut, ibu-ibu mengambil bagian dalam pelayanan. Namun dalam kondisi sekarang, kita tidak bisa melaksanakannya. Tetapi bahwa semua itu karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan, kita percaya suatu waktu kita bisa lagi dalam pelayanan seperti itu. Perjumpaan raga dalam kegiatan lomba dan tanding dan juga kegiatan mengambil bagian dalam pelayanan akan kita laksanakan lagi. Tuhan akan menolong, menyertai, memberkati kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya bahwa PKPR ini ada dan lahir karena ada pribadi-pribadi yang telah memberikan dirinya dan mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan pelayanan. Bung Karno mengatakan bahwa jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maksudnya adalah 46 tahun tak mungkin ada tanpa ada 4 Februari 1975 di mana PKPR atau Persekutuan Wanita ini terbentuk. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam bagi seluruh ibu-ibu, baik yang masih aktif dalam kepengurusan saat ini ataupun yang telah saat ini tidak lagi aktif dalam kepengurusan, namun di tahun-tahun sebelumnya telah memberikan diri dan mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan pelayanan ini. Kita percaya bahwa pelayanan di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dalam kesempatan yang indah ini saya menyampaikan dirgahayu kepada PKPR Pauk Sorowako. Kiranya semangat kebersamaan dalam kasih Kristus di PKPR ini akan terus nyata. Kita semua, pengurus dan seluruh anggota yang ada tetap eksis dalam kesaksian, persekutuan dan pelayanan sekalipun dalam kondisi terbatas karena pandemi ini. Pelayanan PKPR ini telah kita lewati dalam perjalanan yang cukup panjang. Tentunya suka duka dalam pelayanan kita lalui. Mari kita belajar dari suka duka pelayanan yang kita lalui ini untuk lebih giat lagi, bersemangat lagi, lebih eksis lagi dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Peran semua pihak dalam pelayanan ini sangat dibutuhkan. Sebab sehebat-hebatnya potensi diri, kita tetap butuh orang lain dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang kita anggap sederhana sampai pada hal-hal yang pelik lainnya. Ketika kita bersama dalam persekutuan ini, bagaimana keterlibatan kita di dalamnya? Oleh karena itu, pesan saya dalam kesempatan sore hari ini, pada hari ulang tahun PKPR yang ke-46 ini, yaitu bahwa agar kita tetap sehati sepikir, seia sekata, saling melengkapi, saling membangun demi satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan ini adalah milik Tuhan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setiap waktu. Karena itu beri diri untuk pelayanan dan Tuhan akan memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mewakili BPMJ saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada pengurus PKPR pusat sampai pada pengurus PKPR di wilayah masing-masing yang telah merancang dan memfasilitasi perayaan HUT yang ke-46 PKPR ini secara online dalam masa pandemi ini. Kita berharap dan terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu sehingga aktivitas dan perjumpaan raga dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya bisa kita lakukan lagi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam kepada Ibu Pendeta Rotua Siregar yang telah menjadi fasilitator dalam pembinaan pengurus PKPR
pada hari Jumat 26 Februari 2021 dan yang memimpin ibadah syukur hari ulang tahun PKPR pada hari Sabtu 27 Februari 2001. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terus berkenan memakai hamba-Nya ini secara luar biasa dalam pelayanan dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Semoga Ibu Pendeta tetap sehat-sehat, diberkati dalam tanggung jawab pelayanan yang ada. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota PKPR yang dengan setia terus mendukung program-program pelayanan PKPR ini, termasuk kesediaan mengikuti ibadah syukur PKPR ini secara online. Kami tidak melihat ibu-ibu duduk di mana dan bagaimana kondisinya ketika beribadah saat ini pada hari ulang tahun PKPR ini, tetapi kita percaya bahwa ada mata Tuhan yang tertuju melihat ibu-ibu yang sedang beribadah kepadanya, dan dengan demikian Tuhan yang melihat hati akan memberkati ibu-ibu dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan masing-masing. Akhirnya saya menyampaikan selamat berbahagia kepada seluruh PKPR Jemaat POK Sorowako yang merayakan hari ulang tahun yang ke-46 dalam pertambahan usia ini. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita. Demikianlah yang merupakan sambutan saya mewakili BPMJ POK Sorowako. Tuhan memberkati, Tuhan dimuliakan. Shalom. Terima kasih Ibu Pendeta atas sambutannya. Mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat, Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu, kepada Ibu Febri yang akan memimpin liturgi, saya persilahkan. Jika saat ini kita masih menikmati kehidupan, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati segala berkat-berkat Tuhan, bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Syukur bagi Tuhan yang telah memelihara hidup kita sampai hari ini. Syukur bagi Tuhan buat persekutuan kita sampai hari ini. Syukur bagi Tuhan jika tahun ini PKPR POK Sorowako merayakan hari ulang tahun yang ke-46 dengan mengambil tema menjadi perempuan dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sekalipun ibadah HUT PKPR tahun ini dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya oleh karena pandemi yang melanda dunia dan entah sampai kapan pandemi ini berlalu. Tetapi semuanya itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Ibu-ibu yang terkasih, mari di awal ibadah kita ini kita bersukacita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita dan persekutuan PKPR POK Sorowako. Mari bersama-sama kita puji Tuhan lewat pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya
Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Penolong kita adalah Tuhan pencipta, pemelihara, dan penyelamat. Ia memberi napas hidup bagi semua makhluk. Ia setia memelihara ciptaannya, dan ia hadir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita kembali memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan kita yang hidup lewat pujian, Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pada kesempatan ini, saya mengajak ibu-ibu sekalian, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita mengambil waktu sejenak
berdoa secara pribadi. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini. Terutama di masa-masa sulit saat ini oleh karena pandemi. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, baik suka maupun duka. Tapi satu hal, Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita ngambil waktu sejenak. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat segala yang Tuhan izinkan terjadi di setiap kehidupan kita. Pada kesempatan ini juga, saya mengajak kita sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan jujur dan tulus, mari kita datang mengakui segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita, dan segala pemberontakan kita kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik terhadap teman-teman kami, terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang terdekat dengan kami. Baik itu kami sengaja maupun tidak kami sengaja, melalui pikiran, melalui tutur kata dan perbuatan kami. Tuhan, kami mohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami telah menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Kami juga mohon ampun Tuhan, apabila kami sering iri hati, kami benci, dan kami menaruh dendam hingga matahari terbenam. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Bapa, berkenanlah Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Baharuilah hidup kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Kembali kita mengulangi pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang terjadi. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana
mengerti sebuah kasih. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, maka saat ini dengarkanlah berita kepastian anugerah Allah yang terambil dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang diampuni pelanggarannya. Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rotua Siregar. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan serta renungan, kembali kita memuji Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu sungguh hebat menyatukan kami dalam ibadah ulang tahun TKTR yang ke-46 tahun. Di ibadah syukur ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Izinkan firman-Mu berbicara bagi kami, dan biarlah firman-Mu ini menjadi terang dan suluh kami, dan Roh Kudus-Mu lah kiranya menguatkan kami untuk menjadi telaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk panitia dan pengurus PKTR POK Sorako yang mempercayakan saya melayani Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Sekalipun kita tidak bertatap muka, tidak ketemu satu dengan yang lain, dan kita ibadah mungkin di rumah kita masing-masing, tapi saya terlalu percaya penyertaan Tuhan menjadi bagian kita masing-masing. Di ulang tahun PKTR ke-46 tahun ini, kita diberikan tema menjadi perempuan yang dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Untuk membahas tema ini, saya akan mengambil tokoh wanita yang cukup terkenal, yang cukup hebat, dan saya berpikir lewat tokoh ini kita akan melihat kedewasaan iman, kedewasaan pengharapan, kedewasaan kasih. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, pintu gerbang kota itu, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ulangi, tema kita menjadi perempuan yang dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Karena kebetulan ini tema ibadah wanita, tentu wanita yang ditekankan, ya, perempuan yang ditekankan. Kenapa harus butuh kedewasaan, iman, pengharapan, dan kasih? Disinilah yang menunjukkan kualitas kekristenan kita. Apakah mengalami pertumbuhan, atau malah mati, atau stuck, tidak ada mati, antara dibilang mati tidak, hidup juga tidak. Nah, usia kita boleh bertambah dan usia selalu diidentikan dengan kedewasaan. Tapi ketika usia kita makin dewasa, belum tentu juga pertumbuhan kerohanian kita dewasa, belum tentu. Tapi ada juga dewasa umur, dewasa juga kerohaniannya. Nah, sekarang yang mau kita periksa diri kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi wanita yang dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih? Oke, secara umur semua kita udah sepakat kita dewasa, secara umur. Tapi kalau kita telaah dan kita jujur, terkadang kita belum dewasa dalam kerohanian. Ketika suasana berubah, atau ketika keadaan tidak menyenangkan, dan kita berubah, itu bisa saja kita belum mengalami kedewasaan. Contoh, di ulang tahun sampai ke-46 ini, kita mulai surut tidak mau melayani karena tersinggung atau sakit hati, ya bisa saja itu mungkin kita belum mengalami kedewasaan. Mungkin, ya mungkin, walaupun ada faktor-faktor yang lain yang mengakibatkannya. Nah, menjadi perempuan, pentingkah wanita dewasa? Sangat penting, ya. Bukan berarti laki-laki nggak penting, tapi pentingkah perempuan dewasa? Sangat penting. Karena apa? Peran wanita jauh lebih banyak di rumah daripada laki-laki.
Apalagi masa sekarang, ibu-ibu ya, yang apalagi yang punya anak kecil, mempunyai anak remaja, tergojolakan yang luar biasa sekarang. Karena apa? Tiap hari ketemu anak, tiap menit. Bahkan sekarang guru orang ibu merangkap ibu rumah tangga, menjadi guru, menjadi pekerja di kantor, begitu banyak pekerjaan. Dan mungkin saat ini ada banyak ibu stres dan mengalami surut secara rohani. Karena apa? Ada satu siklus yang enggak ada perubahan, bahkan makin merosot, seperti tidak ada harapan. Karena apa? Selama ada COVID ini, ya kondisi akan seperti ini aja. Sehingga penting sekali seorang perempuan memiliki kedewasaan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Pentingkah iman, pengharapan, dan kasih itu dewasa? Sangat-sangat penting. Karena apa? Ketika iman, pengharapan, dan kasih kita dewasa, saya terlalu yakin seburuk apapun keadaan, sesulit apapun situasi, kita akan bertahan menghadapinya. Kita akan sukses melewatinya. Dan kita akan bisa jadi pemenang dalam setiap perubahan-perubahan yang ada. Saya akan membedah ketiga kata ini. Kenapa iman, pengharapan, dan kasih ini penting? Paulus mengatakan ini di 1 Korintus 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah kasih. Nah, iman, pengharapan, dan kasih. Kekristenan kita tahu dewasa ketika dilihat dari iman. Iman berbicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Iman berbicara bukan dalam gedung, bukan lewat pelayanan. Tapi iman itu bertumbuh dewasa ketika kita mengalami secara pribadi dengan Tuhan, ya. Sehingga tolak ukur seseorang beriman bukan karena dia aktif di gereja, enggak. Tolak ukur seseorang beriman bukan karena dia jadi pengurus, bukan. Walaupun itu jadi salah satu ciri orang yang beriman, tapi bukan itu tolak ukurnya. Jadi jangan sampai kita terkecoh dan berkata, percuma itu jadi pengurus. Buktinya tidak ada imannya, itu bukan jadi tolak ukur. Nah, pengharapan itu berbicara tentang fokus atau atas sesuatu yang belum dilihat. Jadi pengharapan itu seperti visi. Ibu tentu punya visi. Semua kita dikasih Tuhan visi. Walaupun kita hanya sebatas ibu rumah tangga, kita punya visi. Semua kita dikasih Tuhan visi. Visi itu apa? Sesuatu yang belum dilihat, tapi dia melangkah ke sana. Itu visi. Nah, pengharapan itu. Sehingga pengharapan berbicara kepada fokus kepada sesuatu yang tidak dilihat orang lain, tapi saya lihat. Nah, itu pengharapan. Itu berbicara tentang sorga dan kehidupan di dunia. Kalau kita berharap masuk sorga, percaya Tuhan Yesus. Itu aja. Percaya Tuhan Yesus pasti melakukan kebaikan. Yang melakukan kebaikan tanpa percaya Tuhan Yesus pasti masuk neraka. Tapi orang yang percaya Tuhan Yesus pasti melakukan kebaikan. Itu syaratnya. Kemudian yang ketiga, kasih. Itu tindakan. Jadi tindakan dari orang yang beriman dan orang yang berharap itu kasih. Sehingga iman dan pengharapan itu tidak kelihatan dilihat orang banyak, tapi untuk melengkapi iman dan pengharapan itulah kasih. Ya, itulah kasih. Makanya bagaimana seseorang tahu kita beriman? Lewat kasih. Bagaimana seseorang meyakini pengharapan kita udah dewasa? Ya lewat kasih kita. Contoh, ibu-ibu tidak punya uang, tapi ada orang datang minta uang, ibu kasih. Terus orang tanya, ibu punya uang enggak? Percaya, besok Tuhan pasti kasih. Itulah pengharapan. Ketika ibu memberi, itulah kasih. Dan ketika ibu melakukan itu karena ibu tahu memberi itu adalah tugas orang Kristen, itulah iman. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ketiga hal ini? Kita belajarlah dari janda di Sarfat. Mari kita belajar. Kita lihat dulu latar belakang teks. Kisah ini muncul, Israel mengalami kekeringan. Perhatikan di ayat 7. Sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Yesus Kristus mengatakan itu di Lukas 4, kekeringan 3 tahun 6 bulan. Lukas 4 ayat 25 sampai 26 Tuhan Yesus mengungkapkan itu. Jadi kenapa muncul ayat ini? Karena ada kekeringan, itu di ayat 7. Sebelum muncul ayat 7, di ayat 1 sampai 6, Alkitab menjelaskan Elia mengalami kekeringan juga, dia ada tinggal di Sungai Kerit. Sungai Kerit karena apa? Musim kering. Musim kering, kalau istilah sekarang ya krisis moneter lah ya, resesi. Bayangkan 3 tahun musim kering. 3 tahun dia ada di tepi Sungai Kerit, dibiayai, disponsori Tuhan langsung, dan lewat apa? Burung gagak. Hebat ya Tuhan.
Tuhan membiayai hidupnya Elia bukan lewat orang kaya, tapi lewat binatang. Artinya kalau Tuhan mau memberkati kita, apapun Tuhan bisa pakai. Jadi jangan fokus kepada manusia. Apapun bisa Tuhan pakai kalau kita mau diberkati Tuhan. Jadi gak usah takut kehilangan pekerjaan, walau memang pekerjaan itu baik. Gak usah takut kehilangan sponsor, takut kehilangan orang-orang hebat di sekitarmu. Apapun bisa Tuhan pakai kalau memang toh kita mau diberkati Tuhan. Elia. Kemudian kering. Terus berikutnya unik Tuhan ini. Makanya Tuhan ini hebat sekali, keren itu Tuhan. Udah dipakai burung gagak, dipakai lagi janda miskin. Hebat kan? Enggak dipakai orang kaya, enggak dipakai yang punya perusahaan, enggak dia pakai para miliarder, enggak dipakai orang terkaya di dunia, yang dia pakai janda Sarfat. Janda loh, janda. Perhatikan kata janda. Ini janda benaran loh. Ya, tolong diperhatikan, ini janda benaran, bukan pura-pura janda, bukan merasa janda, atau bukan janda abal-abal. Ini janda benaran. Ya, tolong ibu-ibu ya. Kalau udah punya suami, ingat suami itu masih ada. Jangan merasa janda atau lupa punya suami. Akhirnya selingkuh, ya. Tapi tidak ada itu di Poksorako. Tuhan memakai janda di Sarfat. Kenapa harus janda di Sarfat? Kenapa Elia harus ke Sidon? Kenapa enggak Elia di Israel saja? Perhatikan baik-baik. Karena Tuhan mau memberkati janda di Sarfat. Karena Tuhan mau menyelamatkan Sidon. Karena Tuhan mau menolong Sarfat. Saudara, kita melihat di Israel banyak bisa Tuhan pakai jadi alatnya. Tapi Tuhan pakai janda di Sarfat. Karena Tuhan mau janda di Sarfat diberkati Tuhan. Kalau boleh saya aplikasikan, kalau Tuhan mau pakai banyak orang kaya, mungkin engkau dan saya berdiri sekarang, kenapa harus saya yang dipakai Tuhan? Banyak orang lebih kaya tetanggaku, banyak manajer, banyak orang di sana, banyak bosku lebih kaya, kenapa harus saya yang dipakai Tuhan? Dengarkan baik-baik, karena Tuhan mau memberkatimu. Banyak orang kaya, tapi Tuhan pilih janda di Sarfat, miskin lagi. Bayangkan begitu muncul Elia yang dia lihat janda di Sarfat, dia duduk-duduk main Facebook? Enggak. Dia enggak lagi chattingan. Dia lagi pungut kayu api. Artinya apa? Kayu api satu-satunya sumber kehidupan dia yang terakhir. Dia pungut. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan pakai Anda saat ini jadi bersaluran berkat bagi orang lain. Bukan orang itu yang mau diberkati Tuhan, tapi engkau yang mau diberkati Tuhan. Mungkin kita berkata saat ini, kenapa aku Tuhan? Aku kan enggak kaya, suamiku hanya kacung jadi perusahaan. Kenapa aku Tuhan? Suamiku baru di THK. Kenapa kami Tuhan? Yang dipakai Tuhan, membiayai adik, kakak, membiayai semuanya. Kenapa kami Tuhan? Karena Tuhan mau memberkatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau melihat di sini, janda di Sarfat. Diproses Tuhan lewat hadirnya Elia. Elia, perhatikan baik-baik. Elia dan janda belum satu Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik, janda di Sarfat mengenal Tuhannya Elia. Ya, hebat ya. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Janda di Sarfat dipakai Tuhan karena Tuhan mau pakai memberkati janda di Sarfat ini. Jangan heran kalau suatu waktu nanti kalau kita nggak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain untuk jadi saluran berkat dan untuk diberkati Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Kita lihat di sini. Datanglah Elia. Atau dia minta, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Cobalah ambil air. Ingat konteks ayat di situ musim kering, berarti air kurang. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena ini ulang tahun PKTR ke-46 tahun, saya minta untuk kita, setiap kita membaca Alkitab, perhatikan konteks dan teks ayat, supaya ibu tidak ambil asal comot ayat. Banyak kita mengalami kesesatan rohani, karena kita asal ambil ayat. Kita cocokkan, cocokkan ayat dengan kondisi kita, padahal konteks ayat itu tidak relevan dengan keadaan kita sekarang. Ya, contoh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Iya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tapi lihat konteks ayatnya. Mungkin kita saat ini mengambil ayat mendukung kita, padahal kita lupa konteks ayat itu di mana. Nah, kita melihat di sini, cobalah berikan aku air. Loh, ini Elia minta air pada musim kering loh.
bukan musim melimpah. Sampai Elia mengungsi ke Sidon, meninggalkan sungai Kerit karena sungai Kerit kering. Dia datang ke Sidon, dia minta air ke janda di Sarfat. Janda loh yang sudah tintang hidupnya nggak sempurna. Tentu kebutuhan janda di Sarfat ini tidak sebanyak waktu suaminya hidup. Ingat ya, ini janda mati, cerai mati, bukan cerai hidup ya. Ini bukan janda karena ditinggal suami atau dia selingkuh, tidak. Ini cerai mati, nggak ada lagi temannya. Tapi dia minta air ke dia. Itu pertanda apa? Tuhan memproses janda di Sarfat tentang imannya. Tuhan sedang memproses janda di Sarfat tentang pengharapannya. Tuhan sedang memproses janda di Sarfat tentang kasihnya. Kalau ada orang meminta kepada kita yang mungkin sedikit jika kita punya, perhatikan Tuhan sedang proses kita di situ. Relakah kita memberi itu? Tuhan proses janda ini. Apa yang dilakukan janda itu? Perhatikan, dia nggak ngomong, bisakah besok atau minta ke tetangga? Cobalah ambil air sedikit dalam kendi supaya aman. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Halo, bayangin. Belum diambil air, udah ada perintah kedua. Ini juga Elia ini ya. Belum diambil, udah datang perintah kedua. Ambil lagi aku roti. Diambillah itu air, diberikan. Karena dia tahu air masih ada dalam kendi. Tapi lihat ayat 12. Perempuan itu jujur, perhatikan kalimatnya itu baik-baik. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Bayangkan, janda di Sarfat tahu bahwa Tuhannya Elia Tuhan yang hidup. Kita orang Kristen jarang, kadang lupa bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kita sering berpikir Tuhan kita itu mati. Ya, saya pernah membaca satu kata filsafat, Tuhan itu sudah mati. Paham nihilisme berkata, tujuan hidup kalau tidak benar berarti Tuhan tidak ada di sana. Saudara di sini dikatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia anak Tuhan? Enggak. Dia percaya Tuhan? Tidak. Dia melayani Tuhan? Tidak. Tapi dia tahu Tuhannya Elia Tuhan yang hidup. Kalau janda di Sarfat tahu Tuhannya Elia Tuhan yang hidup, ibu dan saya juga harus meyakini Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada padaku sedikit pun ada kejujuran. Saudara, saya yakin Tuhan tidak pernah asal memakai orang. Ibu pengurus yang aku cintai, yang ada di TKPR Toksorako. Saya percaya Tuhan memilih ibu-ibu jadi pengurus. Tuhan memilih ibu jadi ibu-ibu karena Tuhan tahu engkau punya kemampuan di situ. Kenapa Tuhan memakai janda di Sarfat? Saya yakin janda di Sarfat dilihat Tuhan berkualitas. Berkualitas dalam iman, berkualitas dalam pengharapan. Dia jujur dengan keadaannya. Demi Tuhan alam yang hidup, aku tidak punya. Artinya dia sampai mempertaruhkan nama Tuhan. Ya, konteks Israel tidak boleh bersumpah. Tapi dia katakan demi Tuhan alam yang hidup, aku tidak punya. Ya, tidak ada roti padaku selain padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung. Artinya dia ada kejujuran. Kalau kita mau dewasa belajar jujur dengan Tuhan. Kalau ada, kalau tidak, tidak. Jangan kita berkata ada padahal tidak ada. Makanya kita korban, ya kan? Kita korban konsumerisme karena apa? Mengadakan yang tidak ada. Atau ada yang dua. Berkata tidak ada padahal ada. Ini kebohongan. Tidak ada uang, akhirnya tidak memberi lagi. Miskin kami, padahal masih ada, akhirnya tidak mau memberi, memperhatikan tetangganya. Karena apa? Egonya. Takut tidak ada. Dia jujur. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tidak punya roti, tapi aku punya segenggam tepung. Aku punya segenggam. Nah kalau aku makan itu, aku buat roti, aku akan makan dan sesudah itu akan mati dengan anakku. Dia jujur dengan itu. Kemudian Elia di ayat 13, tidak usah saya baca lagi dan tidak usah saya terangkan karena kita masuk di ayat 15. Ayat 13 sampai ayat 14. Elia berkata sesuai firman Tuhan. Karena di ayat 16 digenapi kata-kata itu. Ayat 13 sampai ayat 14, Elia berkata, dia memaparkan, buatlah, karena Tuhan berkata, ingat baik-baik, saya tekankan sekali lagi, janda di Sarfat tidak mengenal Tuhannya Elia, tapi dia percaya kepada Tuhannya Elia. Ya. Janda di Sarfat, dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dan Elia berkata, Elia adalah nabi, setiap perkataan yang keluar dari nabi adalah perkataannya Tuhan. Ketika Elia berkata-kata, perhatikan ayat 15. Inilah poin penting perenungan kita hari ini untuk dewasa dalam iman, dewasa dalam pengharapan, dewasa dalam kasih.
Kemudian apa dikatakan itu? Saya baca sedikit aja. Tepung dalam tentayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Gak masuk akal. Bayangkan saudara, kita ini baru 1 tahun COVID. Baru mau 1 tahun, belum 1 tahun penuh di Indonesia. Kita sudah kalang kabut. Dan mungkin saya ulangi, dan mungkin di antara kita udah mulai ragu. Betulkah Tuhan pelihara kami? Atau lagi kalau dia baru di THK atau kehilangan pekerjaan atau keuangan udah mulai merosot, wajar, bisa dipahami, dimaklumi ketika kata-kata itu ada. Nah, sekarang dikatakan di situ, sampai Tuhan datang. Halo? Betulkah? Ingat lagi ya, sekali lagi ku ulangi. Janda di Sartat bukan orang yang bergelut dengan Alkitab, yang membaca Alkitab, bukan pengkhotbah, dia hanya mendengar Tuhannya Elia, tapi di ayat 15, yuk lihat situ. Lalu pergilah perempuan itu, inilah kedewasaan iman janda di Sartat. Lalu pergilah perempuan itu. Woi, kenapa dia pergi? Dia mendengar Elia berbicara. Apa yang dikatakan Elia? Firman Tuhan. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia pergi. Apa yang dia lakukan? Pergi mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Orang yang mau dewasa dalam iman, percaya kepada firman Tuhan. Anda dan saya memiliki iman, percaya pada Tuhan. Ya, percaya pada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan yang ya dan amin, bahwa dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada kebohongan, adalah firman Tuhan yang betul-betul benar, maka kita akan yakin dengan apa yang Tuhan katakan. Kenapa kita sulit dewasa? Karena kita udah mulai ragu firman Tuhan. Atau mungkin kita tidak ragu, tapi kita tidak tahu firman Tuhan. Sebenarnya COVID ini sedang Tuhan latih kedewasaan kita. Yang selama ini kita dicekoki terus dari gereja, pendeta-pendeta khotbah, Tuhan izinkan corona, Tuhan izinkan COVID ini supaya apa? Kita cari sendiri Tuhan. Kita bergumul sendiri tentang Tuhan. Kita cari wajah Tuhan di rumah kita. Sekarang udah enak. Ada ibadah, kita tonton siapapun pengkhotbah yang kita suka, udah bebas. Tapi Tuhan melatih iman kita dengan apa? Kita mendengar sendiri firman Tuhan. Ibu bapak yang aku kasihi, khususnya ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, belajar mendengarkan firman Tuhan secara pribadi, bukan dari apa kata orang. Setelah dia mendengar, dia melakukannya. Ibu, setelah ibu-ibu nanti mendengar firman Tuhan ini, ibu kita bersiap melakukan, berarti kita beriman. Kemudian yang kedua di situ dikatakan apa? Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perhatikan. Dia pergi, satu tandakan iman, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Berarti yang dikatakan Elia adalah firman Tuhan. Kalau boleh saya bahasakan bahasa saya, dan janda itu berbuat seperti kata firman Tuhan. Oke? Mau dewasa dalam pengharapan, berbuatlah firman Tuhan. Kalau kita berbuat yang kita tahu, itu enggak berharap. Kalau kita berbuat persis seperti firman Tuhan, itulah pengharapan. Contoh, lakukan ini, kata Tuhan. Kita lakukan. Terus kita lakukan, atas dasarnya Alkitab. Ketika kita lakukan, ya kita berharap diberkati Tuhan. Itulah pengharapan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, itulah pengharapan. Ketika kita berharap, surga menjadi bagian kita. Itulah iman pengharapan. Jadi dia berbuat seperti yang dikatakan Elisa. Tidak ada yang menyimpang dari situ. Padahal perkataan Elia ini adalah perkataan yang gak masuk akal. Coba bayangkan, buatlah roti, loh dia punya segenggam jelai kok. Segenggam tepung. Kok dibilang buat roti dan nanti tidak akan habis sampai datang musim hujan. Tapi dia buat. Ibu-ibu, saya mau katakan hari ini, terkadang IQ kita dibuat Tuhan jadi IQ jongkok untuk melihat mujizatnya. Saya ulangi, terkadang mengikuti Tuhan dibuat IQ kita jongkok supaya kita melihat Tuhan berdiri di hidup kita. Yang berikutnya, terkadang intelektual kita, pengetahuan kita enggak berfungsi
ketika kita menghadapi Tuhan. Jadi kalau kita merasa kita S1, S2, punya pengalaman kerja yang banyak, terkadang di hadapan Tuhan itu kita kelihatan bodoh sekali. Karena apa? Terkadang Tuhan gak pakai otak kita ini, tapi Tuhan pakai iman kita. Bayangkan, hanya satu tepung, buatlah dan tidak akan habis. Wah, gak ada ilmu matematika yang bisa menjawab itu. Gak ada ilmu ekonomi terlipat gandaan kredit, debit, kemudian ada saldo, gak ada pengeluaran, pemasukan dan kemudian ada sisa, gak ada ilmu apapun yang bisa memecahkan ini kecuali pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, supaya kita cepat selesai, ya, supaya masuk nanti dalam aplikasi, ibu-ibu langsung melakukannya. Ingat, pengharapan dia mendengar firman Tuhan. Jadi pengharapan itu dewasa ketika melakukan firman Tuhan. Saya yakin ibu-ibu aminkan ini di rumah masing-masing. Saya yakin ini akan ibu-ibu yang alami. Lakukanlah firman Tuhan. Jadi nggak usah kita main hitung-hitungan. Kalau saya kasih ke gereja 100.000, oh apa nanti beli ikan? Ini corona nih. Oh kalau saya kasih gereja 200.000, wah rugi saya. Sementara pendapatan tidak ada. Mulai hitung-hitungan. Hitung-hitungan enggak berlaku bagi Tuhan. Karena Tuhan mampu melipat gandakan apa yang kamu punya. Yang ketiga, kasih. Kita lihat di situ. Yuk. Maka perempuan itu dan dia itu siapa? Elia. Serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dia udah dapat, dia lakukan imannya, dia lakukan pengharapannya, dan dia bagi. Ya kan, kadang gitu kita gitu kan, udah dapat yang didoakan lupa Tuhan. Ketika miskin datang ke Tuhan, ketika dijawab lupa Tuhan dan berkata ini karena saya, ini karena kekuatan saya, ini karena karir saya. Tapi janda di Sarfat enggak, dia dengarkan Elia bicara, digenapi, dia lakukan, dia dengar, dia lakukan, dia bagi. Kalau kita udah diberkati Tuhan, bagi berkatmu. Ketika engkau bagi berkatmu, engkau menjadi saluran bagi orang lain. Berarti kalau kita saluran, berkat kita enggak pernah berkurang, tapi terus bertambah-tambah. Inilah janda di Sarfat. Dia membagi berkat itu. Saya ulangi di poin pertama khotbah saya tadi. Kasihlah yang menunjukkan kualitas imanmu, kasihlah yang menunjukkan kualitas pengharapanmu. Itu dia di situ. Jadi kasih, dia berbagi. Dan yang terakhir ayat 16, walaupun ayat 17 ada kasus baru lagi, tapi itu sedang menunjukkan penyelamatan untuk satu keluarga. Tapi lihat ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perempuan itu. Berarti tidak ada satu iota pun firman Tuhan yang gagal. Tidak ada satupun kalimat firman Tuhan yang tidak bisa ditepati oleh Tuhan. Tidak ada satupun, tidak ada satupun. Kenapa ayat 16 ini terjadi? Karena ada ayat 15. Kenapa ada terlipat gandaan berkat? Ada mujizat karena ada tindakan dari perempuan Sarfat, janda di Sarfat. Kenapa tempayan itu penuh terus? Karena ada iman, pengharapan dan kasih dari seorang janda di Sarfat. Dari mana muncul iman, pengharapan dan kasih janda di Sarfat? Karena dia mendengar Elia berbicara. Dari mana dia tahu Elia? Karena dia tahu Tuhannya Elia adalah Tuhan yang hidup. Dia tahu, dia seorang Sarfat, dia seorang anggota Sidon, dia seorang masyarakat Sidon. Dia tahu Tuhannya Elia adalah Tuhan yang hidup. Saudara, kita enggak mendengar Tuhan lagi. Kalau ulang tahun TKTR 46 tahun, berarti seorang wanita yang umur 46 tahun, setidaknya anaknya udah kuliah. Berarti udah cukup matang. Kalau udah di usia 46 tahun, TKTR ada, tapi kita masih meragukan firman Tuhan, saya mau katakan hari ini, yuk bertobat. Miliki kedewasaan. Kedewasaan iman dibentuk dalam setiap situasi. Pengharapan dimunculkan dalam kadang situasi-situasi sempit. Kasih kita terbentuk kepada semua orang. Kesimpulan dari khotbah saya hari ini. Pertama, Tuhan bisa memakai siapapun kalau Tuhan mau. Artinya, kalau engkau hari ini dipakai Tuhan karena Tuhan mau, bukan karena kita mau. Kedua, kalau Tuhan mau pakai kita menjadi saluran berkat,
Bukan karena Tuhan lihat keuangan kita, bukan karena Tuhan lihat kemampuan kita, tapi karena Tuhan mau kita diberkati oleh Tuhan. Saya sangat tertarik dengan firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya ketika Tuhan mau pakai kita jadi saluran berkat, Tuhan tidak melihat apa yang kita punya, tapi Tuhan melihat apa yang Dia punya. Ingat saluran? Kita saluran, sumber adalah Tuhan. Jadi kalau kita saluran, tidak usah mata kita terfokus kepada jumlah uang kita. Kita hanya fokus melihat sumbernya, ya. Saya coba Bapak Ibu lihat mata saya. Jangan kita melihat jumlah yang kita punya, tapi kita alihkan mata kita kepada sumbernya. Karena apa? Tolak ukur Tuhan memenuhi kebutuhan kita bukan berdasarkan apa yang kita punya, tapi berdasarkan apa yang Dia punya. Makanya Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan Dia. Berarti kalau sampai saat ini Tuhan masih pakai kita terus menjadi saluran, tidak usah takut miskin, tidak usah takut susah. Karena apa? Sumber masih bekerja terus. Janda di Sarfat dia nggak takut miskin, karena dia tahu Tuhannya Elia, Tuhan yang hidup. Kalau kita tahu Tuhan kita hidup, kita akan terus melakukan kebaikan. Yang terakhir, pengharapan kita berbicara tentang hari depan. Percayalah, keadaan boleh berubah, situasi belum berubah. Selama Tuhan tidak berubah, engkau dan saya aman. Keadaan berubah, situasi berubah, keuangan berubah, karir berubah. Tapi selama kita menyembah, percaya kepada Tuhan yang tidak berubah, engkau dan saya aman. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Dan saya rindukan dan kita semua tentu rindu, kita boleh jadi dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Firman-Mu sudah berbicara bagi kami hari ini ya Tuhan. Izinkanlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kebenarannya menjadi milik kami dan kami menjadi telaku firman-Mu. Kami jadi wanita-wanita kuat, wanita-wanita hebat yang dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berkati seluruh wanita-wanita Tuhan, perempuan-perempuan Tuhan yang ada di Pauk Sorowako, seluruh pengurus diberkati Tuhan. Ibu-ibu yang hari ini duduk mendengarkan diberkati Tuhan. Ajari kami memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang semakin hari semakin terbentuk, semakin dewasa, dan semakin berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Kita kembali mengulangi pujian ini, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 23 yang berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, persembahan syukur HUT PKPR yang ke-46 bisa disetor melalui korwil atau bendahara wilayah masing-masing, atau juga bisa melalui transfer rekening PKPR Poksurwako, di mana nomor rekening akan di-share ke WA Group wilayah masing-masing. Dan sambil mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan lewat pujian, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya, sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang telah menolong kami dalam ibadah hari ini. Kiranya ibadah ini menguatkan dan meneguhkan kami, semakin kami dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih untuk PKPR Poksurwako di usia ke-46 tahun. Tuhan pelihara pelayanan ini. Tuhan hadirkanlah para ibu-ibu yang hebat di tengah-tengah keluarga. Tuhan hadirkanlah para ibu-ibu yang dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga kehadiran setiap ibu-ibu boleh menguatkan, boleh meneduhkan, boleh menopang dan mendukung pelayanan, baik pelayanan di rumah dan pelayanan di dalam jemaat. Berkati setiap para wanita-wanita-Mu Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka yang tentu semakin hari semakin berat. Tapi kami terlalu percaya Tuhanlah yang mendewasakan para ibu-ibu untuk kuat dan tegar menghadapi tantangan seberat apapun. Berkati setiap kaum wanita-Mu, baik itu pengurus dan seluruh ibu-ibu, agar mereka tetap bersepakat, tetap bersehati, mengerjakan tugas panggilan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang menjadi pengurus, ibu, ketua, wakil, seluruh pengurus yang ada. Kuatkan mereka dalam mengemban tugas panggilan pelayanan, agar dalam melayani Tuhan semakin berkobar semangat mereka. Berkati Ibu Pendeta Cing, berkati Bapak Pendeta Musa dalam melayani Tuhan di jemaat di gereja Poksurwako,
agar mereka tetap semangat, giat dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan bersama keluarga dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kami sudah memberikan tanda syukur dalam persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Setiap yang melayani hari ini diberkati Tuhan, dan kami yakin POUK Sorowako akan menjadi berkat di Sorowako, dan setiap wanita-wanitamu akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati keluarga setiap ibu-ibu, suami, anak-anak, menantu, cucu-cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Ibu Pendeta Rotua Siregar yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan Ibu Febri yang telah memimpin liturgi, kepada singers, tim musik, dan semua yang terlibat pada sore ini. Tuhan memberkati pelayanan kita. Selanjutnya ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini, saya akan menyampaikan kepada kita semua sehubungan dengan persembahan syukur ulang tahun Persekutuan Perempuan POUK Sorowako. Bisa disetor ke Korwil atau bendahara wilayah masing-masing, atau ditransfer langsung ke rekening PKPR POUK Sorowako. Jadilah perempuan yang dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ketika kita diberkati, mari menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari menjadi pelaku firman yang kita dengar hari ini sebagai sulu dan pedoman dalam kehidupan kita. Sebab bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Nya. Menjelang akhir ibadah HUT PKPR sore hari ini, mari kita berdiri dan kita menyanyikan pujian Bapa Sorgawi. Kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kembali kita memuliakan Tuhan dengan pujian Bagai Raja Wali. Singers boleh menyanyikan dengan wajah yang tersenyum. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Demikianlah ibadah syukur HUT PKPR PAUK Sorowako yang ke-46 sore hari ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan PAUK Sorowako. Makin dewasa dan makin bertumbuh dalam iman. Mari terus menjadi saluran berkat bagi semua orang. Dan kita tentunya berharap dan berdoa kiranya tahun depan kita bisa kembali merayakan hari ulang tahun PKPR dengan situasi yang sudah kembali normal. Sampai bertemu lagi, Shalom. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada saat ini. Atas nama pengurus, saya menyampaikan selamat ulang tahun buat Persekutuan Kaum Perempuan PAUK Sorowako yang ke-46 tahun. Kiranya tahun depan Tuhan mengizinkan kita untuk merayakannya lagi. Tuhan memberkati.